Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di tugas mingguan keempat. Saya Ahmad Nadif dengan NIM 2410606068. Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, seperti biasa, ini adalah video tugas mingguan keempat praktikum pemrograman komputer. Seperti biasa ya guys ya, tugas mingguan pada kali ini pada file Excel yang sudah dibuat sebelumnya akan divisualisasikan menggunakan library Matplotlib. Nah, itu langsung saja kita eksekusi. Langsung buka Visual Studio Code. Nah, sebelumnya kita akan melakukan import kepada Matplotlib terlebih dahulu. Nah, ini kita mengimport Matplotlib dan modulnya pyplot untuk membuat visualisasi data Excel tersebut. Visualisasikan dulu ya guys ya. Langsung saja. Nah, ini terakhir untuk bagian terakhir dari codingan kita minggu lalu. Untuk membuat visualisasi, kita membaca dulu file Excel-nya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini sudah dibaca file Excel-nya dengan leaderboard sama dengan pd.read Excel, leaderboard game XLSX. Ini file Excel tersebut dinamain dengan variabel leaderboard. Leaderboard pakai sebelumnya nggak pakai R ya. Oh, harusnya pakai R ya. Ya, benar-benar kurang R. Sorry, codingan sebelumnya kurang R ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, cuma variabel doang. Ketika kita memanggilnya dengan nama yang sama, maka akan berjalan. Tapi biar bagus, tambahin R aja, biar leaderboard. Selanjutnya, setelah ini langsung saja kita membuat visualisasinya menggunakan grafik. Nah, untuk membuat grafik kita memakai codingan seperti ini. Setelah dibaca file Excel-nya, kemudian kita perumpamakan pada nama itu kita masukkan ke variabel X pada di sumbu X nanti. Dan untuk jumlah skor kita taruh di sumbu Y. Pada grafiknya kan ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya kita masukkan nama-nama pemain, sedangkan sumbu Y kita masukkan jumlah skornya. plt.bar itu untuk membuat grafik berupa bar atau batang, diagram batang. Sedangkan scatter itu diagram garis. pltplot itu membuat plotnya, buat diagramnya XY dengan line style, atau nanti garisnya itu dibuat garis putus-putus gitu. Untuk marker itu petanda misalnya namanya Ahmad, skornya 100, nanti pada Ahmad dan 100 X
X-nya Ahmad, Y-nya 100. Nanti dikasih tanda bulat gitu. Untuk color itu warnanya saya memakai biru dengan label data score. Label data score maksudnya itu nanti pada marker tersebut itu mewakili data skor pemain tersebut, memberi nama aja. plt.legend ini harus tidak memakai plt.legend juga tidak apa-apa, hanya saja plt.legend itu untuk nanti ketika grafiknya banyak biar labelnya nanti kelihatan gitu. plt.title itu untuk memberi judul pada grafik yang sudah kita buat. Saya membuat judulnya grafik skor pada pemain. Dengan plt.x label itu untuk memberi nama pada sumbu X, itu saya beri nama pemain. Sedangkan plt.y label itu untuk menamai pada sumbu Y, saya kasih nama jumlah skor. Dan plt.show itu untuk menampilkan grafik yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah membuat grafik, saya akan membuat box plot untuk skor pemain tersebut. Nah, ini untuk codingan box plot. plt.boxplot Y label skor pemain page artist true. Itu untuk membuat box plot dengan Y atau tadi jumlah skor yang dijadiin box plot. Nah, dalam box plot itu ada apa aja? Ada nilai minimal, ada nilai maksimal, dan nilai mediannya. Nah, untuk box plotnya dengan nilai skor pemain atau dijadiin variabel Y dan label skor. Label itu untuk keterangan skor pemain seperti sebelumnya, label sebelumnya. Page artist true itu untuk memberi warna pada box plot tersebut biar box plotnya itu tidak polosan, biar ada warnanya, biar tidak transparan polos. Terus plt text untuk menambahkan teks. Saya ini menambahkan teks untuk nilai minimal, maksimal, dan nilai medianya. Saya kasih teks plt.text 1,08. Ini untuk letaknya ya, 1,08, y.main. Itu letaknya nanti di sumbu X itu 1,08. Soalnya kan box plotnya saya membuatnya cuma 1, jadi itu di sumbu X-nya itu nanti cuma 1. Sumbu X-nya 1, nanti saya ngasih teksnya itu tidak mepet ke box plotnya sehingga lebih ke kanan, jadi 1,08. Dan untuk letak Y-nya, karena yang ini saya membuat nilai minimum, karena ini saya membuat nilai minimum terlebih dahulu, maka untuk letak di sumbu Y-nya itu y.min, agar nanti letaknya itu bisa di sebelah nilai minimumnya di box plot tersebut. Maka pakainya y.min, dan tulisan yang dituliskan yakni minimal, min, nilai min, terus dikasih keterangan y.min agar nanti angkanya muncul. y.min-nya itu berapa? Itu font size-nya 8, dan colornya saya kasih warna blue atau biru. Begitupun dengan selanjutnya yang maksimum dan median. Untuk judul grafiknya saya memakai nama box plot skor pemain, dan plt.grid itu untuk memberikan garis bantu
untuk menghubungkan ke sumbu X dan sumbu Y gitu. Garis bantunya saya aktifkan dengan Pro. Line stylenya saya buat garis putus-putus. Nah, selanjutnya PLT titik type layout itu agar terlihat rapi, teks-teksnya tidak bertabrakan. Dan PLT show itu untuk menampilkan box plot tersebut. Selanjutnya saya akan membuat diagram lingkaran dengan mengelompokkan skor-skor tersebut. Let's go, kita buat. Nah, ini untuk codingan membuat diagram lingkarannya. Yang pertama-tama yakni saya akan mengelompokkan skor terlebih dahulu. Skornya saya kelompokkan dengan variabel kelompok skor, yakni pd.cut itu untuk mengambil satu kolom saja. Yakni kolom jumlah skor pada leaderboard yang sudah dibuat. Nah, untuk bins itu untuk batasan-batasannya, batasan nilai pada jumlah skor tersebut. Saya mengambil batasannya yakni 0, 49, 69, dan 100. Nanti saya akan membuat batasannya itu skor yang 0 sampai 49, terus 50 sampai 69, terus 70 sampai 100. Nah, itu untuk pengelompokan skornya. Nah, untuk dot value counts itu untuk menghitung skor-skornya. Skor-skornya dihitung yang 0 sampai 49 itu berapa, 49 sampai 50 sampai 69 itu berapa, 70 sampai 100 itu berapa. Nah, begitu. Selanjutnya yakni membuat diagram lingkarannya dengan plt.py kelompok skor tadi. Labelsnya itu kelompok skor .index, yakni persentasenya nanti dituliskan. Auto PCT itu untuk biar nanti di belakang koma, kalau tidak pas belakang komanya nanti biar cuma satu saja, satu angka di belakang koma. Nah, untuk start angel sama dengan 90, nanti biar lingkarannya rapi, dimulai dari 90. Untuk PLT title seperti sebelumnya, judulnya saya bikin sebaran skor pemain. Sedangkan PLT aksis equal itu untuk membuat lingkaran sempurna biar rapi. Terus PLT show untuk menampilkan diagram lingkaran tersebut. Selanjutnya saya akan merunning codingan ini. Kita akan mencobanya. Sebelumnya saya akan mencoba kok gak muncul. Nah, saya akan mencoba mendapatkan skor 80. Nah, tadi yang box plot medianya nggak kelihatan, jadi saya akan mengubahnya warnanya. Kita akan merun ulang. Codingannya sudah benar, sudah bisa di-run dengan baik. Berarti cukup sekian saja video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.